Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Kitab Amsal bilangnya begini, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari sini kita belajar Bapak Ibu bahwa heart is the core. Kalau hatinya benar, maka akan ada satu kekuatan untuk transforming inside out. Pagi hari ini, mari kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan. Siapkan hati, buka hati lebar-lebar, persilahkan Roh Kudus bekerja, menjamah dan melawat setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Sama-sama katakan, ku
berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu. Kami berserah. Haleluya. Amin Tuhan. Di altarmu. Sekali lagi katakan, ku buka hati. Kami bawa hati kami. Kami bawa hidup kami. Di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Kami bawa hati kami. Kami bawa hidup kami untuk dipulihkan Tuhan, untuk diperbaharui Tuhan. Kami bawa seluruh keberadaan kami. Singkapkan semua yang terselubung. Haleluya. Haleluya. Mari jamah setiap kami, beri hati yang rindu, beri hati
komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. No turning back Lord, no turning back. Hanya Tuhan lebih daripada cukup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus baik, amin Bapak Ibu. Dia Allah yang setia dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak, memuji, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Berjalan bersama
kami jemaat yang dilimpahi Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa bagaikan pedang bermata dua. Dia menyelidiki kita sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. Siapkan hatimu Bapak Ibu, biarkan Roh Kudus bekerja di tempat ini. Amin.
lebih dari hidup Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan lebih dari hidup, lebih dari apapun yang dunia tawarkan kepada kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan masuk firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu kami saat ini bisa berkumpul, kami bisa menyampaikan kembali kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk jemaat yang ada di rumah, biarlah mereka haus mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan mereka semua murid yang rindu mendapatkan air yang jernih yang datangnya dari Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu sebagai saluran yang menyampaikan kerinduan hati-Mu, biar hamba-Mu bisa menjelaskan, bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan gamblang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan syukur. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Tidak seperti biasanya, saya akan awali dengan sebuah cerita. Dari cerita ini terdiri dari beberapa episode dan masing-masing episode ada tokohnya. Saya harap saudara bisa memperhatikan cerita dari yang akan saya sampaikan. Pada suatu hari, ada seorang anak kecil bilang sama mamanya, "Ma, saya bosan di rumah, saya pengen ke pantai. Boleh ya, Ma?" "Oh, boleh." "Dengan siapa?" "Ya, nanti di sana ada banyak teman, tapi dari sini saya sendiri." "Sampai jam berapa?" "Ya, enggak tahu lah, Ma, mungkin sampai sore." "Oke, kalau gitu Mama siapkan bekal. Mama siapkan makan kalau kamu nanti dibutuhkan." Setelah di pantai, anak kecil tadi bermain sana, bermain ke sini, bermain pasir, bermain air dan sebagainya. Tak jauh dari itu, anak tersebut melihat ada gerombolan orang yang begitu banyak. Anak kecil tadi mengamati, ada apa itu? Siapa itu? Orang kok begitu banyak? Akhirnya tertarik juga anak kecil ini untuk mendatangi karena penasaran. Kenapa ya? Kok begitu banyak orang? Wah, begitu banyak orang. Ada apa? Apanya yang menarik? Akhirnya si anak kecil tadi datang mendekati gerombolan itu dan tanya-tanya, Bu, maaf Bu, tanya saya. Itu ada apa? Itu siapa?" "Loh, Nak, kamu nggak tahu? Itu Maha Guru. Orang itu luar biasa. Kebanyakan orang menyebut dia itu orang yang sangat luar biasa. Ada yang menyebutkan orang yang ajaib, setengah dewa. Ada yang mengatakan banyak macam tentang." "Oh gitu ya?" "Iya, coba sih perhatikan sendiri." Akhirnya anak kecil tadi mengikuti, melihat, dan terpesona juga memperhatikan orang-orang, memperhatikan sang guru. Di situ
diamati di dalam, setelah mendekat diamati ada sebuah perahu, di situ ada seorang guru yang berdiri dan ada beberapa orang, mereka menyebutkan sebagai muridnya. Terus anak kecil tadi memperhatikan apa yang dikatakan oleh sang guru. Ternyata sang guru bercerita mengenai alam lingkungannya. Dia bercerita mengenai anggur, dia bercerita mengenai ilalang, mengenai gandum, mengenai buah zaitun, mengenai banyak hal tentang alam di sekitarnya. Tak terasa, begitu asiknya orang yang mendengarkan maupun anak ini mendengarkan. Hari hampir larut malam, petang hampir larut malam. Ini episode yang pertama, tokohnya adalah si anak kecil tadi. Berikutnya ada sebuah tokoh lagi, yaitu sang guru. Orang menyebut, murid-muridnya menyebut sang guru. Anak kecil tadi banyak mendengar dari orang-orang di sekitarnya bahwa sang guru ini sangat luar biasa. Dia mengadakan mujizat di mana-mana, sehingga dimanapun sang guru pergi, selalu banyak orang mendatangi dia. Sang guru rencana awal pengen istirahat, dia menepi, dia pergi ke tempat sepi, tetapi seperti saat ini orang yang terkenal pasti paparasi itu terus menyerbu demikian. Sang guru dimanapun berada pasti orang tahu, sehingga banyak orang yang mengikuti. Tahu enggak? Yang mengikuti sang guru tadi selain muridnya ada 5.000 laki-laki dan membawa istri dan anak. Kalau dijumlah kurang lebih bisa 8.000, bisa 10.000. Mereka begitu terpukau melihat sang guru berbicara. Saking asiknya sampai sore. Itu episode yang kedua berbicara mengenai sang guru. Sekarang masuk ke cerita episode yang ketiga, yaitu sang murid. Sang murid melihat gurunya begitu luar biasa menjelaskan, bercerita tentang kehidupan. Murid-muridnya berbisik-bisik antara murid yang satu dengan murid yang lain. Sudah jam berapa ini ya? Kenapa sang guru kok tidak mengakhiri? Akhirnya murid-murid melihat begitu orang banyak, sudah kelihatan kelelahan. Ada yang sudah kelihatan kecapean. Dari wajahnya tersirat mereka lapar. Murid-muridnya galau. Berbicara satu dengan yang lain, gimana ini? Gimana ini? Wah, gini. Akhirnya murid-muridnya cerita, sepakat untuk mengusulkan pada sang guru. Murid-muridnya melihat kondisi itu, ada sesuatu yang sudah tertransfer dari gurunya, yaitu hati belas kasihan. Murid-muridnya sudah ada kepekaan terhadap kesulitan orang. Murid-muridnya sudah terimpartasi hati sang guru, yaitu penuh belas kasihan. Sehingga saat mereka lapar, mereka berpikir ya sudah, tidak ada solusi. Kita usul ke guru supaya guru jangan berhenti mengajar, berhenti bercerita, dan suruh pulang.
Akhirnya rundingan, ada seseorang yang dipilih, ya sudah kamu yang berani menyela guru kita, bisa bilang saja. Akhirnya berani bercerita, nyampaikan, bilang begini, guru, ini sepertinya sudah hampir larut malam, menjelang malam. Padahal orang begitu banyak, belum pulang, terkesima melihat apa yang guru sampaikan. Gini guru, mereka suruh pulang saja. Guru jangan mengakhiri cerita, mereka suruh pulang. Supaya kalau mereka pulang, mereka nanti di jalan bisa beli makanan, mampir di warung-warung. Apa kata sang guru? Sang guru sambil tegas, tidak, kaget. Sang murid kaget. Kalian yang memberi mereka makan. Waduh, itu ibarat apa ya? Disambar petir. Karena apa? Mana mungkin. Tetapi murid-murid gak berani menyampaikan isi hatinya. Cuma rundingan sama, waduh gimana ini. Biasanya kalau sang guru, seperti kalau di militer, komandan bicara A, maka prajuritnya siap komandan. Demikian juga hal serupa yang dialami antara murid dan guru. Saat sang guru mengatakan, beri dia makan. Aduh, kesulitan besar dihadapi oleh sang murid. Kesulitan besar dihadapi, bagaimana menyelesaikan ini? Mana mungkin orang segitu banyak, kita 12 orang suruh memberi mereka makan. Wes gini, ya opo, kita kalkulasi dulu. Misalkan kita lari ke kampung, beli makan, kira-kira anggarannya berapa? Ada yang mungkin salah satu murid pintar, ya anggap saja gini, sekali makan itu ya untuk sekarang ya 10.000 lah cukupan. 10.000 kali 8.000. 10.000 kali 8.000, 80 juta. Hah? Uang dari mana? Gak masuk akal. Ya apa sih, guru kita ini memerintahkan kita bertanggung jawab terhadap makan mereka. Dana, kamu bawa uang berapa? Aku bawa berapa ya? Ya 1 juta. Lah kamu? Aduh, 500. Lah kamu? Ya lumayan lah 2 juta. Paling-paling kita kumpulkan 12 juta. Mana mungkin murid-muridnya begitu gelisah, begitu mengalami satu kebuntuan. Di sisi lain ingin menjalankan perintah, tapi di sisi lain mereka tidak ada jalan keluar. Berikutnya masuk sesi berikutnya. Ternyata dari kejauhan sang guru melihat kesulitan para muridnya. Sang guru melihat begitu galau, begitu paniknya mereka. Mereka mendengarkan, mana mungkin menyediakan makanan 8.000. Siapa yang sanggup? Pertama beli di mana? Dalam waktu yang singkat, siapa sanggup mengadakan 8.000 bungkus dengan waktu yang mungkin 1-2 jam? Gak mungkin. Kesulitan itu akhirnya sang guru tahu. Dah sini. Kenapa? Gak mungkin, gak bisa. Oke. Kalau gitu, yang ada padamu apa sekarang? Sang guru intervensi untuk menengahi atau terlibat memecahkan masalah. Kamu punya apa sekarang? Waduh, ya mungkin uang, tetapi tidak punya yang lain. Coba kamu cari dulu.
Akhirnya sang murid pergi kemana-mana dan melihat seorang anak membawa bingkisan. Nak, kamu bawa apa? Gak tahu, ini bingkisan dari mama saya. Coba lihat. Setelah lihat ternyata 5 roti dan 2 ikan. Nak, boleh enggak? Bekalmu tuh saya minta. Loh, ya lah untuk saya, nanti kan saya lapar. Bisa-bisalah. Kamu kan tahu, kan pernah mendengar cerita, orang itu bisa melakukan mujizat. Mujizat apa? Islah, dengan keahlian seorang murid merayu anak kecil tadi. Akhirnya anak kecil rela menyerahkan bingkisannya untuk diserahkan ke sang murid-murid tadi. Akhirnya gimana? Ini sang guru, saya mendapatkan bingkisan dari anak ini isinya 5 roti dan 2 ikan. Oke, kalau gitu begini. Sang guru memberi instruksi. Kalian bagi orang yang segitu banyak itu menjadi kelompok. Lah untuk apa? Lakukan saja. Ya, siap. Akhirnya dibagi kelompok 50 dan ada kelompok 100. Kalau 8.000, ada yang 50, ada yang 100, saya hitung kurang lebih ada 106 kelompok. Oke, sudah dibagi kelompok semua. Sang guru terus apa? Oke, mana roti dan 2 ikan ditaruh di sini. Dia menengadah ke langit dan berdoa, memohon kasih karunia dan anugerah Tuhan. Bersyukur atas apa yang ada. Akhirnya dicuil-cuil, dibagikan ke 12. Sudah gini, ini kamu dengan luar biasanya dibagikan ke 12 murid tadi, membagikan ke kelompok-kelompok tadi. Murid-muridnya baru ngeh. Oh, sang guru ini ternyata sudah berpikir jauh. Orang 8.000 lapar semua. Kalau dibagi langsung, berapa orang yang akan terinjak? Berebutan. Seperti yang terjadi pada umumnya, orang berebut makanan kalau lapar sehingga mengabaikan terinjak-injak. Ternyata sang guru hebat, dia sudah memikirkan pendistribusian roti ini sehingga tidak ada musibah. Luar biasa. Akhirnya masalah kepanikan, masalah hal yang mustahil bagi murid-muridnya teratasi. Saudara, cerita ini saya sadur dari seluruh Injil, karena Injil baik Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya menceritakan mengenai 5 roti dan 2 ikan. Apa pesan dari cerita yang saya sampaikan maupun cerita yang ada di dalam Alkitab? Memang di Matius, di Markus dan Lukas poinnya sama, tetapi di Injil Yohanes lebih detail cerita mengenai 5 roti dan 2 ikan ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari pertama di episode yang pertama tadi, yaitu bicara mengenai sang anak yang rela berkorban untuk orang lain. Dalam cerita tadi saya simpulkan ada 3 tokoh. Tokoh yang pertama yaitu si anak kecil. Apa pesan yang disampaikan? Yaitu pengorbanan. Pengorbanan, dia rela tidak makan demi untuk makan orang banyak. Ini sebuah
pesan yang luar biasa. Biar merelakan haknya, merelakan kepentingannya untuk kepentingan orang banyak. Ini pesan dari si anak kecil. Berikutnya murid-murid. Dari tokoh murid-murid ini yaitu adalah 12 murid Yesus. Apa yang kita bisa pelajari dari 12 murid? Pertama, satu hal yang baik, yaitu bahwa murid-murid Yesus peka terhadap situasi. Dia tidak begitu cuek saat Tuhan Yesus mengajar, tidak ngobrol sendiri, tidak WA sendiri, tidak main sendiri, tetapi dia mengamati. Ternyata orang-orang di sekitar kelihatan letih dan lapar. Ada kepekaan seorang murid luar biasa. Kepekaan inilah yang kita sebagai jemaat Tuhan harus kita latih, melihat kebutuhan orang, melihat situasi orang. Tapi sayang, solusi dari murid ini ya mungkin belum begitu 100% mempercayai kuasa Tuhan. Makanya solusinya menggunakan solusi yang rasional menurut saya. Tuhan Yesus suruh pulang saja. Mana mungkin saya menghidupi, memberi makan segitu banyak. Pertama, peka, oke, bagus, kita bisa belajar. Yang kedua, panik menghadapi perintah untuk menghidupi. Dan paniknya menurut saya, kalau saya ada di dan situ mungkin wajar, panik yang rasional. Mana mungkin satu tanda besar, tanda tanya besar untuk menjawab perintah Tuhan. Satu hal yang kita bisa pelajari, sisipkan. Saat Tuhan memerintahkan, kamu yang bertanggung jawab untuk memberi makan. Murid-murid tidak bertanya, bagaimana caranya Tuhan? Tidak bertanya, tetapi sudah pusing. Mana mungkin 200 dinar gak cukup. Dia sudah bicara mana mungkinnya, tidak minta petunjuknya. Ini satu hal yang menurut saya ada kealpaan dari murid Yesus yang layak kita juga introspeksi terhadap diri kita. Yang ketiga, juga sebenarnya manusia mencoba mengatasi sendiri. Mereka mungkin urunan, mereka mungkin tidak tahu gimana cara mengatasi, tidak tanya sama Tuhan. Tapi faktanya banyak, faktanya mereka nggak bisa. Tapi di akhir cerita ini ada sang guru, yaitu Yesus. Sang guru yaitu Yesus. Ternyata biarpun sambil mengajar, dia memantau murid-muridnya sedang apa. Ternyata sedang kesulitan. Akhirnya apa? Sang guru yaitu Yesus mengintervensi kesulitan tersebut dengan bertanya, ada apa? Yang kamu punya sekarang apa? Baru mereka menjawab, ada 5 roti dan 2 ikan. Yang sang guru ajarkan, yang sang guru atau Tuhan Yesus ajarkan, mereka mencoba memberi tanggung jawab kepada muridnya. Waktu bertanya, mereka suruh pulang, itu enak saja murid, tetapi hati Yesus tidak seperti itu. Gak mungkin orang segini banyak, kondisi lapar suruh pulang. Hati Yesus beda dengan hati murid. Kamu harus memberi makan. Yesus mengajar kepada murid-muridnya tentang tanggung jawab. Tentang tanggung jawab, sekali lagi mengenai tanggung jawab. Kamu harus memberi makan. Saat mereka berjuang dan tidak bisa, akhirnya Tuhan Yesus intervensi. Poin lagi yang boleh kita pelajari yaitu ternyata tanpa disadari kesulitan kita itu dipantau oleh Tuhan Yesus.
Kesulitan murid dipantau oleh Tuhan Yesus. Demikian juga tanpa kita sadari, saya yakin kesulitan-kesulitan kita yang kita hadapi Tuhan pantau. Satu hal lagi yang kita boleh pelajari tokoh dari Tuhan Yesus ini, episode yang ketiga ini, yaitu Tuhan Yesus memberi petunjuk pelaksanaan. Penting, saudara. Kalau tidak diberi petunjuk pelaksanaan dari Tuhan Yesus, bisa menjadi malapetaka besar dan tercatat di dalam Alkitab. Tapi kenyataannya enggak. Sudah tahu, orang lapar, dikasih makan, pasti berebut, pasti ada korban. Maka ada petunjuk pelaksanaan Tuhan sebelum dibagi kelompok-kelompok. Petunjuk pelaksanaan ini dibutuhkan di dalam kita menyelesaikan masalah hari demi hari. Saudara, 3 hal dari tokoh kita bisa belajar. Saya akan tambahkan suatu keadaan, yaitu terkait mengenai mujizat pertolongan Tuhan. Ternyata kalau kita pelajari mujizat-mujizat selain kesembuhan, selain banyak rata-rata kesembuhan dan membangkitkan orang mati, mujizat terkait materi, sesuatu benda, barang, ada prinsip kebenaran yang boleh kita pelajari, yaitu bahwa mujizat yang dilakukan yang pertama yaitu membutuhkan bahan baku. Itu mujizat Tuhan di merubah air menjadi anggur. Apa bahan bakunya? Air putih dimasukkan tembayan. Oleh karena Yesus dirubah, diberkati menjadi anggur. Ada bahan baku untuk jadi anggur. Yang kedua, ada modal dasar, yaitu dalam cerita yang saya sampaikan tadi, modal dasarnya apa? Modalnya, raw materialnya apa? Yaitu 5 roti dan 2 ikan. Jadi mujizat yang terjadi itu bisa terjadi membutuhkan modal dasar untuk dirubah oleh Tuhan. Yang ketiga, kalau kita pelajari di cerita di Alkitab, yaitu waktu Tuhan Yesus masuk di bait Allah, di situ ada penjaga, dia dimintain dipajeki, dikasih tiket gitu. Kamu masuk di sini harus membayar. Tuhan Yesus sebenarnya tanya, siapa yang mesti kamu pajeki untuk supaya membayar? Mestinya orang asing. Lah, Tuhan Yesus sama muridnya bukan orang asing. Ya sudahlah, demi kebaikan dan tidak menjadi batu sandungan. Oke, kamu bawa uang enggak? Enggak, semua enggak membawa uang. Kamu pergi ke danau, pancing, nanti di mulut ikan itu ada uang, bayar. Apa? Di sini mujizat terjadi, yaitu ada upaya pergi memancing dan hasilnya dibuka, bukan ikannya dikumpulkan dijual ya. Kalau seperti itu bukan mujizat, tetapi mancing dapat ikan, ikannya dibuka mulutnya ada, ya itu terjadi mujizat. Kalau kita pelajari lebih dalam, kita layak mempertanyakan, layak mendalami. Pertama, Tuhan Yesus tidak bertindak seperti tukang sulap. Saat pengikut atau yang mengikuti Tuhan Yesus itu lapar, tidak merubah batu, berubah bim salabim jadi roti. Tidak seperti itu. Daun-daun berubah jadi ikan. Ternyata tidak ada cerita seperti itu. Tetapi ada modalnya tadi, ada roti dan 2 ikan. Terus berikutnya, dari anggur menjadi air menjadi anggur, itu ceritanya bukan begini.
tempayan kosong, bim salah bim penuh jadi anggur. Tidak seperti itu. Tapi yang faktanya air dirubah jadi. Waktu membutuhkan uang, bukan bim salah bim kertas jadi uang. Bukan. Itu bukan cara Tuhan membuat mujizat bagi murid-muridnya, bagi kita juga. Kan kita berdoa membayangkan gedebuk uang, enggak seperti itu. Cara Tuhan menolong. Ada mujizat yang dilakukan, yang harus dikerjakan. Saat butuh uang, mancing. Berarti ini, waduh, ini kan orang berkuasa, ngapain harus mancing? Kertas Tuhan dirubah aja, enggak seperti itu. Prinsip, ada sesuatu yang kita kerjakan. Prinsip, ada sesuatu yang kita serahkan, baru mujizat terjadi. Ini penting. Oke, ya, saya rasa hampir selesai. Ini kesimpulan yang terakhir, yang layak untuk kita lakukan. Kalau kita simak cerita tadi, itu cerita murid-murid Yesus kesulitan. Dan Yesus ada di situ, Yesus terintervensi, dan Yesus memberi petunjuk, dan Yesus melakukan mujizat di situ. Itu zamannya Yesus, zamannya murid itu. Kalau sekarang bagaimana? Kalau kita kesulitan, kita bagaimana? Petunjuk itu kita dapat dari mana? Maka tidak ada cara lain bahwa petunjuk itu harus kita dapatkan dari firman Tuhan. Mau tidak mau, kita harus dapatkan petunjuk itu dari Tuhan. Kesulitan dulu sama kesulitan kita ini sekarang ini kurang lebih sama. Tapi petunjuk dulu Yesus langsung secara verbal itu ucapkan, tapi dari sekarang melalui firman-Nya. Untuk itu, satu hal yang penting bagi jemaat Tuhan, yaitu terus minta petunjuk dari Tuhan melalui firman-Nya. Ini saya harus persiapkan. Ada dua hal yang penting yang kenapa kita harus membaca firman setiap hari sebagai petunjuk, karena begini, di Yosua 1 ayat 8, renungkan tuh firman tuh siang dan malam. Bukan renungkan firman tuh seminggu sekali, siang dan malam. Karena apa? Firman itu petunjuk praktis melaksanakan aktivitas kita. Kalau itu kita abaikan, kita bisa bertindak ngawur, tidak bisa menyelesaikan masalah. Renungkan firman itu siang malam, tidak ada cara lain. Untuk jemaat Tuhan yang tidak mengagendakan membaca firman Tuhan siang dan malam, siang hari ini tidak saya dorong, tidak ada cara lain untuk mengatasi kesulitan, membutuhkan petunjuk dan pelaksanaan dari Tuhan. Yang kedua, di dasarnya Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Setiap hari kita melangkah, setiap hari kita berjalan. Kalau tidak ada firman, gelap semua, salah langkah, salah jalan. Tidak ada pilihan lain selain jemaat Tuhan menyediakan waktu, berjuang menyediakan waktu untuk membaca firman dan merenungkan. Amin, saudara. Tidak ada cara lain, tidak ada cara lain selain kita membaca dan merenung. Untuk itu, bagi saudara-saudara yang terlalu sibuk, terlalu capek, agendakan segera. Atur dengan kesulitan demi kesulitan bisa diatasi. Agendakan baca firman, karena ini kekuatan. Jemaat ini sudah punya program, dan puji Tuhan membaca firman dari dipantau dan dilaporkan itu sangat membantu. Kalau dihimbau saja, hai jemaat Tuhan, mari membaca firman Tuhan setiap hari. Ya siap. Faktanya nol, ya enggak nol lah, 5-10%. Tetapi jemaat di Eklesia ini ada baca firman Tuhan harian yang dipantau, ada hostnya, sangat membantu. Sehingga yang belum membaca
waktu lihat di grup WA itu belum baca, merasa ketinggalan, dia mencoba mengejar. Itu upaya supaya apa? Petunjuk Tuhan melalui firman itu bisa kita dapatkan setiap hari. Itu saudara yang bisa kami sampaikan. Kesulitan tetap ada, kita membutuhkan petunjuk dari Tuhan untuk menghadapi kesulitan itu. Amin. Terima kasih. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Selamat hari Minggu. Kita bersyukur ini minggu yang ke-20 kita melaksanakan ibadah online. Kasih setia Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kita. Demikian info sepekan. Pertemuan jemaat, komsel, koordinasi masih dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom. Berikut pengumuman mengenai komsel. Hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 akan diadakan komsel prakarsa pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat menggunakan aplikasi Zoom. Hari Kamis akan diadakan 2 komsel. Komsel apa? Yang pertama ada komsel mahasiswa sama pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat melalui aplikasi Zoom. Dan komsel pasutri pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Khusus untuk komsel pasutri, minggu ini pembinaan dengan masing-masing pembina. Hai teens, hari Jumat ada komsel loh, setiap pukul 4:30. Jangan lupa loh, 4:30 sama melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita untuk minggu ini adalah persembahan syukur. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening Ibu Christian Agustin. Kemudian Bapak Ibu bisa melaporkan melalui WA kepada Ibu Febri di nomor telepon 0852 334 73747, atau bagi Bapak Ibu yang belum melakukan transfer bisa melakukan pelaporan terlebih dahulu kepada Ibu Febri. Mari kita menuai untuk kerajaan Allah, menuai untuk setiap pekerjaan Allah, dan percayalah berkat Tuhan selalu akan melimpah di dalam kehidupan kita. Ups, happy birthday untuk jemaat Tuhan yang dalam minggu ini berulang tahun. Ada siapa ya? Yeri, hai Yeri, happy birthday. Dan Nike, percaya berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupanmu. Penyertaan Tuhan, kesuksesan dari Tuhan mengawal setiap langkah-langkah hidupmu. Sukses untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Setiap hari Sabtu akan diadakan doa struktur, koordinasi pekerja PKS bersama gembala dan tim leadership Gereja Kristen Baitani Malang pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat, juga melalui aplikasi Zoom. Mari Bapak Ibu yang rindu berdoa sama-sama bergabung ya. Nah, satu lagi pengumuman kita untuk minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang butuh dukungan doa, silakan menghubungi full timer gereja, pekerja gereja, ataupun gembala. Silakan. Kalau Bapak Ibu punya kesaksian, nih ada satu lagi namanya praise request. Praise request. Kalau ada mungkin kesaksian atau doa-doa yang sudah dijawab, Bapak Ibu juga bisa menghubungi pekerja gereja. Setiap kesaksian Bapak Ibu akan menguatkan setiap jemaat. Demikian info sepekan. Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah berakhir Bapak Ibu. Mari saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita akan berdoa syafaat dan kita akan mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan Yesus.
Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan doa syafaat dan sekaligus doa berkat. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami telah menyampaikan sesuatu mengenai tokoh yang ada di dalam Alkitab. Kami boleh belajar dari kerelaan anak kecil, kami boleh belajar dari kepekaan murid, dan kami boleh mengetahui bahwa Engkau Tuhan memantau kami, Engkau Tuhan melihat kesulitan kami. Di saat kami tidak berdaya, Engkau datang intervensi, mengambil alih, sehingga permasalahan kami teratasi. Terima kasih atas pesan, atas hal yang boleh kami pelajari melalui cerita 5 roti 2 ikan ini Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Eklesia, kami rindu Tuhan yang saat ini boleh mendengarkan firman, beri kehausan, beri kerinduan untuk mendapatkan petunjuk pelaksanaan dalam kehidupan kami melalui membaca firman. Karena firman itulah kekuatan kami. Karena firman itulah pelita bagi kaki kami. Firman itulah terang bagi jalan kami. Siang hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ketetapan hati untuk membaca firman terjadi pada siang hari di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, dengan kondisi seperti ini, berkati satu persatu seluruh jemaat-Mu Eklesia. Biarlah di saat menghadapi kesulitan, mereka berdoa mendapatkan petunjuk dari Engkau. Berkati komsel-komsel yang ada, supaya mereka tidak enggan untuk melakukan komsel, tetapi merupakan sebuah kebutuhan untuk bersekutu. Karena dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan, disitulah kuasa Tuhan dicurahkan. Disitulah pertolongan kami dibangun melalui komsel-komsel yang ada. Berkati komsel-komsel yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Sudah 4 bulan wabah ini belum berakhir. Tapi tak henti-hentinya kami berdoa memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Supaya COVID-19 ini segera berakhir dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau intervensi Tuhan untuk menghentikan virus ini Tuhan. Supaya umat-Mu boleh kembali menjalankan aktivitas dengan normal Tuhan. Di saat-saat kesulitan seperti ini Tuhan, tolong lawat satu persatu jemaat-Mu Eklesia yang ada dalam kesulitan ekonomi. Engkau adalah Yehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Biarlah kami dibangun oleh iman dan dibangun oleh kepercayaan kami akan janji-janji di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Kami untuk Kota Malang tempat kami berada, tempat kami berusaha, berkati pemerintahan Kota Malang dengan seluruh jajarannya. Biarlah hikmat-hikmat Tuhan turun atas mereka, supaya dana-dana yang dikeluarkan tidak disalahgunakan, tetapi untuk masyarakat yang membutuhkan, yang ada di dalam kesulitan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kami undang ibadah akan kami akhiri. Kami undang jemaat yang di rumah untuk bangkit berdiri. Saya akan berdoa berkat untuk saudara. Kami mohon kedangkan tangan, arahkan mata hati saudara kepada Tuhan Allah Bapa yang di surga. Kiranya penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus menghibur kami hari demi hari, dan berkat Allah Bapa yang di surga melimpah atas jemaat-Mu Eklesia. Berkat Allah Bapa di surga memberkati setiap kami jemaat-Mu Eklesia sampai Tuhan datang yang kedua kali.
Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur. Amin. Oke, ibadah hari ini sudah selesai. Terima kasih atas semua tim pelayanan yang telah melayani dengan baik. Dan kami juga ucapkan terima kasih atas jemaat yang telah mengikuti ibadah ini dengan baik. Semoga ibadah ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.